Oke, kita lanjutkan ya. Munafik. Ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kan kalau kita lihat bagian orang yang beriman, yang tadi kan jelas ya. Jadi orang-orang munafik ini gitu ya, ada di antara manusia, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah membantah tuh, wa ma hum bimumin. Ada kata ma di situ ya. Ma itu beda dengan la kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya. Bedanya apa? Ada orang nanya ke saya, di belakang saya ada orang nggak? Terus saya jawab, nggak, di belakang saya tidak ada orang. Saya menggunakan la. Bisa paham ya? Kemudian kalau ada orang berkata seperti ini, di belakang Bapak itu pasti ada orang. Berarti kan dia udah punya pendapat. Dia sudah punya praduga kan? Maka saya mengatakan, enggak, Anda salah. Di belakang saya nggak ada orang. Maka saya menggunakan ma. Ya, maka di dalam ayat ini, wa ma hum bimumin. Tidak. Mereka itu bukan orang beriman. Ya. Kemudian di situ ditambahkan kata bimu'minin. Itu menunjukkan apa? Itu penegasan kembali. Enggak. Mereka itu benar-benar bukan orang beriman. Jadi itu adalah bentuk yang paling kuat gitu ya, untuk menunjukkan sebuah negasi gitu ya. Mereka mengatakan beriman, Allah membantah itu semuanya. Enggak, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Tidak sama sekali. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita baca terjemahannya, kita nggak akan dapat meaningnya itu. Ya. Makanya nanti bagian terpisahnya memang kita harus belajar nahwu sorofnya ya, supaya kita dapat feel-nya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Kira-kira mereka bisa menipu Allah dan orang-orang beriman nggak? Tidak bisa. Allah bisa ditipu nggak? Tidak bisa, udah pasti. Orang beriman bisa ditipu nggak sama orang-orang munafik ini? Bisa. Tapi nggak akan selamanya. Itu akan dibuka oleh Allah. Maka di dalam ayat ini, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tidak menipu, melainkan, nah ini bentuk sebuah penguatan ya, kalau dalam bahasa Arabnya ya. Mereka tidak bisa menipu Allah, kecuali siapa yang bisa ditipu? Diri mereka sendiri. Jadi yang ditipu sesungguhnya, orang-orang munafik itu bukan orang berimannya. Tapi mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Kalau bermuka dua itu kan sebenarnya penyakit. Benar nggak? Kalau kita pelihara itu secara terus-menerus gitu ya, antara di depan orang lain, kemudian di belakang orang lain kita berbicara yang berbeda, itu kan penyakit sebenarnya. Orang munafik itu kan di depannya beriman, mereka nggak beriman kan? Jadi tidak sama antara yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hati. Ketika tidak sinkron, sesungguhnya itu penyakit. Nah, balik lagi, ketika kita belajar Al-Quran, maka yang harus kita lihat siapa? Diri kita. Jadi jangan sampai kita belajar, oh ini tentang orang munafik, oh itu cocok sama bapak ini, oh cocok sama ibu ini ciri-ciri orang munafik itu melekat sama mereka. Tidak, kita harus mengecek diri kita sendiri. Bahkan, kalau kita baca historinya, Umar bin Khattab itu, ketika Rasulullah itu dikasih bocoran oleh Allah tentang orang-orang munafik, disebutkan nama-namanya, kemudian disampaikan kepada seorang sahabat, gitu. Kemudian sahabat ini diminta ikrar oleh Rasulullah, jangan kau katakan kepada siapapun nama-nama ini. Kemudian Umar bin Khattab itu mendatangi. Siapa nama-namanya? Oh, saya tidak boleh mengatakan. Terus Umar itu nggak kehilangan akal, mengatakan seperti ini. Nama saya ada nggak di list itu? Itu levelnya Umar loh. Masih khawatir dirinya itu ada kemunafikan.
Maka ayat ini gitu ya, yang kita baca ini kita harus mengecek, jangan-jangan kemunafikan itu ada pada diri kita. Ya. Karena mencampurkan antara beriman kepada Allah dan sesuatu yang Allah tidak ridhoi gitu ya, maka sesungguhnya itu kan masih munafik sebenarnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah mereka itu penyakit. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dan dengan apa yang mereka dustakan itu. Jadi mereka mendapatkan azab yang sangat pedih itu karena mereka sudah melakukan dusta. Kemudian dilanjutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, sesungguhnya justru kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini zaman dulu loh ya. Zaman sekarang terjadi juga nggak? Udah jelas-jelas mereka melakukan kerusakan, kemudian dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan, mereka mengatakan apa? Kami melakukan perbaikan. Ya, dan itu kelihatan kan sebenarnya. Oke. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana telah beriman di antara manusia. Berarti kan kategori orang yang pertama tadi ya, di dalam surat Al-Baqarah kan. Orang-orang yang beriman tadi, ciri-cirinya sudah dijelaskan tadi. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang membeli atau menukar dhalal kesesatan, dhalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Rugi nggak mereka itu? Rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka mereka itu tidak beruntung, perdagangan mereka itu nggak beruntung, dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Oke, saya lanjutkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Nah, sekarang Allah memberikan sebuah perumpamaan nih. Nah, perumpamaannya menarik nih. Perumpamaan mereka seperti kamathalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan mereka itu seperti mereka menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka tatkala mereka menerangi, jadi api itu sudah menerangi yang di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak melihat. Maksudnya apa sih ini? Ini namanya balaghah ya di dalam Al-Quran ya. Balaghah itu sastranya. Jadi diberikan perumpamaan, dan perumpamaan itu supaya kita mudah mencerna sebenarnya. Jadi balaghahnya itu bukan sesuatu yang sulit. Itu yang gampang dicerna sebenarnya. Jadi gini sebenarnya. Orang-orang yang tinggal di munafik itu kan adanya bukan di periode Mekah kan. Adanya di periode mana? Di mana? Di Madinah kan? Ya, di Madinah. Nah, munafik itu terjadi di kota Madinah, dan salah satu golongannya adalah orang-orang Yahudi. Nah, sebelum Rasulullah datang, mereka itu selalu memberikan sebuah announcement, memberikan sebuah pengumuman kepada orang-orang Arab ya pada saat itu, bahwa nanti akan diutus seorang nabi, seorang rasul yang terakhir, dan kami akan memperoleh kejayaan. Mereka selalu mengatakan itu. Kemudian mereka mengatakan orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat bodoh. Mereka tidak punya nabi, mereka tidak punya rasul. Mereka hanya menyembah batu. Jadi mereka selalu meledek orang-orang Arab. Jadi mereka mengatakan kepada orang-orang Arab bahwa akan ada nabi dan rasul yang terakhir. Dan menurut ilmu mereka, nabi dan rasul yang terakhir itu akan hijrah atau tinggal di kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu stay di kota Madinah kan. Sedang menunggu. Nah,
Artinya apa? Mereka memberikan sebuah pengumuman kan. Berarti sudah ada cahaya kan sebenarnya. Cahaya itu dibagikan kepada orang-orang Arab kan. Siapa Nabi dan Rasul yang terakhir ini? Ternyata Nabi dan Rasul terakhir itu bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari keturunan siapa? Bani Ismail. Ya. Kan Nabi Ibrahim itu punya dua putra ya, dua silsilah ya. Satu adalah Ismail, satu lagi Ishak. Ya. Dari Ishak ini Nabi Yakub lahir kan. Kemudian banyak sekali nabi-nabi sampai ujungnya adalah Nabi Isa. Sedangkan silsilah dari Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail tidak ada Nabi dan Rasul lagi tuh. Nanti akan muncul yang terakhirnya itu adalah Nabi Muhammad. Maka dalam kitab mereka dikatakan, di dalam kitab perjanjian ya, Taurat ya, kalau dalam Injil perjanjian lama, Nabi dan Rasul terakhir itu dari saudara mereka. Berarti saudaranya Ishak kan sebenarnya. Siapa? Ismail. Namun mereka beranggapan bahwa harusnya dari Bani Israel. Nah, artinya apa? Mereka sudah memberikan cahaya kan, pengetahuan kan. Kemudian kebenaran itu datang, cahaya itu sudah mengelilingi orang-orang di sekitar mereka, orang-orang Arab sudah menyambut Rasulullah. Ini loh yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Dicek ciri-cirinya, ini loh benar nih, seorang Nabi dan Rasul. Mereka beriman. Maka benar perumpamaan ini kan. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api, yaitu orang-orang Yahudi gitu ya. Maka tatkala api itu menerangi di sekelilingnya, menerangi orang-orang Arab gitu ya. Dan orang-orang Yahudi di situ juga, Allah melenyapkan cahaya dari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Bisa dipahami ya? Oke. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta. Mereka tidak akan dapat kembali. Kemudian Allah memberikan perumpamaan kembali itu. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Atau seperti hujan lebat. Nah, sekarang perumpamaan yang kedua nih. Seperti hujan lebat dari langit, di dalamnya kegelapan, kemudian petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinganya, berarti menutupkan. Pada telinga mereka dari suara petir karena takut mati, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, ini maksudnya apa nih? Perumpamaan ini. Di sini kan diceritakan hujan yang lebat ya. Hujan itu simbol apa sih sebenarnya? Musibah atau rahmat? Rahmat, suburan. Ya. Hujan itu adalah simbol rahmat. Hujan itu adalah rahmat. Allah mengatakan au qasaybim minas sama. Hujan dari langit itu rahmat kan? Ya. Kemudian hujan yang lebat itu pasti didahului dengan kegelapan nggak? Sebelum hujan itu kan pasti gelap kan? Ada awan gelap di atas kan? Sebelum hujan ada petir nggak? Ya. Ada petir. Ada kilat nggak? Ada kilat. Artinya apa? Bahwa ketika ada kegelapan, ada petir yang menyambar, ada kilat yang menyambar, sesungguhnya itu awal dari rahmat kan? Kan tidak mungkin hujan turun kalau tidak diawali dengan gelap, petir, dan kilat kan? Benar nggak? Maka ini adalah balaghah, maka ini dikembalikan ke makna dasarnya, makna aslinya. Tentang apa? Yang dari langit itu apa? Yang turun dari langit. Balik lagi tuh di ayat bagian
awal tuh, dzalikal kitab, kitab itu loh yang dari langit, yang Allah turunkan. Bisa difahami? Ketika Rasulullah mendakwahkan Al-Quran, bagaikan petir kan buat mereka. Wah, ini Muhammad ini membawakan musibah yang membawa perpecahan antara keluarga, membuat permusuhan seorang ayah dan anak, seorang ibu dan suami. Kan seperti itu kan? Padahal sesungguhnya itu adalah awal dari rahmat. Ya. Sedangkan buat orang-orang munafik, mereka melihat bahwa ini musibah. Sehingga apa? Mereka menutup telinga mereka. Ya. Karena mereka takut tuh. Takut mati gitu ya. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, pertanyaan sekarang adalah, loh katanya ayat ini membahas tentang orang-orang munafik. Kok balik lagi ke kafir? Sesungguhnya munafik dan kafir itu sama saja. Mereka kafir juga kan sebenarnya. Bagi Allah sebenarnya sama saja loh. Mau kafir, mau munafik. Mereka tidak beriman juga kan sebenarnya. Ya, maka di sini kan muncul kata kafir. Pembahasannya padahal pembahasan tentang munafik gitu ya. Oke. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum ma syaufi wa idza adlama alaihim qamu. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, setiap kali menyinari mereka berjalan sebentar. Kemudian habis itu gelap lagi, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau Allah mau. Tapi Allah di dalam surat Al-Fatihah, balik lagi ke bagian awal, Allah mengenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dulu. Maka Allah masih biarkan mereka itu. Siapa tahu mereka masih bisa berubah kan. Seperti itu kan. Jadi Allah tidak lenyapkan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi jangan dikira Allah nggak tahu loh mereka. Cuman kita kan nggak tahu, Allah yang tahu. Oke, sampai ayat 20 yang kita sudah pelajari malam ini. Jadi kita sudah belajar ya, mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah korelasinya dengan surat Al-Baqarah gitu ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan dijelaskan ya, setelah kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu golongan yang pertama, orang-orang yang telah diberikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang apa? Yang sesat dan dimurkai. Siapa itu? Orang yang sesat dan dimurkai itu? Orang kafir dan orang munafik. Iya, itu udah mulai kelihatan ya korelasinya ya. Jadi pentingnya kita belajar urut itu, sesungguhnya Al-Quran itu sudah menjelaskan ayat-ayatnya. Ya, jadi enaknya belajar urut itu kita sudah mulai bisa melihat koneksinya. Ini kan kita baru sampai ayat ke-20 ya. Ya, jelas ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, tanya kan yang di ayat 12 tuh yang dimaksud dengan berbuat kerusakan itu kerusakan secara fisik atau bagaimana? Apa sih yang sebenarnya dirusak itu, apa fisik atau apa? Di ayat 12. Oke. Pertanyaannya bagus tuh. Kerusakannya apa? Nanti itu akan dijelaskan tentang nanti Mas Didi nanti bagian berikutnya tuh. Kerusakan apa yang sudah dilakukan? Ya, nanti diceritakan tentang kisah Bani Israel tuh, apa yang mereka sudah rusak itu. Ya bisa fisik dan bisa juga yang lebih besar dibandingkan fisik. Merubah kitab, ya, mengatakan bahwa ini dari Allah, ini loh yang harus dilakukan, ini loh agama. Ternyata bukan, mereka hanya mengarang kitab itu berdasarkan
pemahaman mereka. Mereka tidak berdasarkan kitab mereka. Jadi mereka ngarang begitu saja tuh. Kemudian orang-orang awamnya, ini loh agama, tanpa mereka mengecek ke kitabnya. Jadi rusak dua-duanya kan. Orang yang berilmu melakukan kerusakan, kemudian mereka mengatakan kami melakukan perbaikan kok. Tujuan kami baik kok gitu loh. Tapi impact-nya apa? Orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak berilmu mengikuti mereka. Ya. Itu kerusakannya tuh. Akhirnya apa? Agama ini akhirnya rusak. Bukankah kalau kita, ya, balik lagi nih. Di bagian awal tadi dijelaskan ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah kan. Ya. Kitab sebelumnya akhirnya rusak gak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Padahal di zamannya Nabi Isa, yang disembah itu siapa? Allah. Dan Nabi Isa, perintah yang diberikan Nabi Isa kepada kaumnya adalah beriman kepada Allah, bertauhid. Tapi setelah Nabi Isa meninggal dunia, ditwist gak ajarannya? Melakukan kerusakan nggak itu berarti? Nah, nanti dijelaskan lagi tuh bagaimana umatnya Nabi Musa, Bani Israel juga melakukan kerusakan. Nabi Musa diberikan kitab ya, 40 hari di di atas gunung. Sebelum 40 hari mereka sudah menyembah anak sapi. Itu kerusakan nggak? Kerusakan. Mereka melakukan kerusakan dan akhirnya apa? Melanggar perintah Allah. Ya, kira-kira gitu. Ini kan kita baru sampai ayat ke-20. Nanti itu akan lebih jelas lagi setelah kita masuk ke Bani Israel. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak Ustadz, tadi yang di ayat 20 itu kan Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk beriman, untuk kembali lagi kan. Tapi balik lagi terus di ayat yang ke-7 itu kan yang Allah telah menutup mata hati mereka. Nah itu kan jadi kayaknya tentang kontradiksi. Iya, gimana itu Pak Ustaz? Ya. Nah, Allah tahu nggak mana yang orang itu sampai ujungnya kalau diberikan kesempatan mereka tidak akan mengambil kesempatan itu. Allah tahu nggak? Allah tahu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tahu mana yang sampai akhir hayatnya tidak beriman? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Jadi yang dikunci oleh Allah itu, yang kalau udah diberikan kesempatan mereka nggak akan beriman. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, kalau membuktikan Rasulullah beriman gitu ya, Rasulullah itu benar atau tidak gitu ya, Abu Lahab kan tinggal mengaku dirinya beriman saja kan, udah selesai kan. Maka Muhammad itu pembohong, ya kan. Tapi Abu Lahab itu sudah dia sampai kapanpun nggak akan beriman, maka Allah kunci, maka turunlah surat itu. Tapi diri kita nggak pernah tahu tuh, ya. Jadi di dalam ayat ke-20 itu hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan. Ya, kayak misalnya gini ya. Kayak kita berpikir gini logisnya ya, iblis itu kan udah dihukum sesat kan, mereka tahu nggak diri mereka sesat? Nah, harusnya kan tinggal tobat aja kan, Allah ampuni. Tapi mereka nggak memilih tobat, malah nanti di ayat ke-30 tuh kita akan masuk tuh kisahnya iblis tuh.